Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini Majelis GKJ Rewulu bersama dengan tim multimedia GKJ Rewulu akan mengadakan ibadah keluarga secara live streaming. Untuk itu, kepada segenap jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini perkenankanlah saya membacakan Warta Gereja Kristen Jawa Rewulu Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Yang pertama, peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Majelis Gereja Rewulu akan melayani peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi pertama, Saudara Yohanes Aditya Sindu Wicaksono, putra keluarga Bapak Ibu Purwanto, warga wilayah Sembuh Wetan, dengan Saudari Elia Anggreni, putra keluarga Bapak Ibu Sunardi, warga wilayah Merintik, akan dilayani pada hari Sabtu, tanggal 21 November tahun 2020, pukul 10 WIB di GKJ Rewulu. Selanjutnya, Saudari Priscilia Siwi Astuti, putri keluarga Bapak Ibu Tri Margono, warga GKJ Rewulu, wilayah Gancahan 5, dengan Saudara Irpin Latif Krisnadi, putra keluarga Bapak Ibu Audi Suryajaya, warga Gereja Bethel Tabernakel, Jakarta, akan dilayani pada hari Sabtu, tanggal 21 November tahun 2020, pukul 13 di GKJ Rewulu. Mohon perhatian serta dukungan doa segenap jemaat dari rumah masing-masing. Warta yang kedua, persembahan ibadah GKJ Rewulu. Yang pertama, persembahan dikumpulkan kepada majelis wilayah masing-masing untuk diserahkan kepada bendahara gereja, termasuk persembahan beras di setiap minggu pertama. Yang kedua, transfer ke rekening BRI Unit Godian 2 atas nama GKJ Rewulu dengan nomor 6858 garis 01 garis 002 568 garis 53 garis 2. Yang ketiga, melalui aplikasi dompet digital, baik OPPO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain, dengan scan QRIS tersebut. Pelayanan firman untuk baktian ini adalah Ibu Pendeta Hesti Murwasari, Sarjana Teologi.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Sang Penguasa kehidupan. Namun dalam perjalanan hidup, seringkali kita menempatkan yang lain lebih daripada Tuhan. Melalui ibadah keluarga hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhanlah otoritas tertinggi yang harus kita taati. Karena itu, kita diajak untuk saling membangun dalam ketaatan. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah pada Tuhan dengan penuh sukacita saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari ibadah keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Puji syukur kepada Tuhan, karena pada hari ini di rumah kita masing-masing, kita masih dapat mengadakan ibadah keluarga. Karena itu mari kita ungkapkan sukacita kita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 66. Kidung Jemaat nomor 66 bait 1 dan 3 di gunung dan di lurah. Gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku, di darat dan angkasa. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 akan menghantar kita untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 11 yang demikian.
Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Firman ini mengingatkan kita bahwa sebagai satu keluarga kerajaan Allah, kita memiliki tugas yang sama untuk saling menasihati dan membangun. Tetapi pada kenyataannya, kita masih sering tergoda untuk tidak saling memperhatikan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mari dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan, mengakui dan menyesali dosa-dosa kita, dan memohon pengampunannya dalam doa pribadi. Kami bersyukur Tuhan, di tengah keteledoran kami, di tengah keterbatasan kami, Engkau masih setia untuk mengingatkan kami. Seperti saat ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah keluarga besar Allah yang harus saling menguatkan dan membangun, dan harus selalu taat kepada Engkau Tuhan yang menjadi otoritas pertama dalam hidup kami. Kami mengakui masih sering kami abai terhadap yang lain. Kami mengakui masih sering kami belum menaati firman-Mu. Karena itu dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan. Di dalam Kristus Sang Penebus, kami memohon pengampunan. Amin. Mari kita nyatakan penyesalan kita melalui kitung penyesalan dalam kitung jemaat nomor 29, bait 1 dan 3 di muka Tuhan Yesus. Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama-sama dengan mengingat sabda Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Pengumpulan persembahan dibarengi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 335 ayat 2 dan 3. Manusia yang meluku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, Engkau telah memberikan banyak rezeki kepada kami. Tuhan juga telah memberikan kesehatan, kedamaian, dan ketentraman bagi kami umat-umat-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mengembalikan sebagian rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memakai dan memanfaatkan guna kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Tuhan, itu juga sebentar lagi kami akan menerima sabda-Mu. Yang Tuhan pakai adalah Ibu Pendeta Hesti Murwasari. Tuhan berkati, Tuhan mampukan, agar apa yang disampaikan itu seturut sepadan dengan kehendak-Mu saja. Ampuni Tuhan bila mana banyak kesalahan dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan memperhatikan firman Tuhan yang ditulis di dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30. Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30 yang demikian firman Tuhan.
Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian firman Tuhan yang kita hayati dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kepercayaan menjadi salah satu hal yang dinantikan oleh banyak orang. Kepercayaan menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Jadi ketika kepercayaan itu datang, segera kepercayaan itu kemudian digunakan sebaik mungkin. Tetapi ada juga Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang datang. Dengan berbagai alasannya, dia tidak menggunakan kepercayaan dengan sebaik mungkin. Bacaan kita hari ini tentang perumpamaan talenta membuka mata kita tentang kepercayaan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana seharusnya kita menggunakan kepercayaan yang telah Tuhan berikan itu dengan sebaik mungkin sebagai wujud ketaatan kita karena kita telah diberi kepercayaan. Perumpamaan tentang talenta sudah sering kita dengarkan. Sudah sering kita diskusikan di dalam pemahaman Alkitab. Tetapi Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang kemudian bertanya-tanya. Mungkin ada yang penasaran, kenapa ya jumlah talenta yang dipercayakan kepada 3 hamba itu ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Kenapa si Tuhan ini tidak mempercayakan jumlah talenta yang sama kepada ketiga hamba ini? Kenapa harus ada bedanya? Kenapa kok ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1? Kenapa kok enggak 5 semua saja? 2 semua saja? Atau 1 semua saja? Mungkin ada sebagian kita yang pernah penasaran dengan pertanyaan ini. Iya ya, kalau dipikir-pikir, kenapa kok enggak disamarata aja? 5 semua, 2 semua, 1 semua, tapi dibeda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Jawaban dari rasa penasaran dan pertanyaan ini Bapak, Ibu, dan Saudara sebenarnya justru menjadi kunci makna sesungguhnya dari perumpamaan tentang talenta ini. Mari kita simak Matius 25 ayat 15. Mari kita saksikan bersama, kita akan dengarkan bersama Matius 25 ayat 15 yang demikian. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Ini yang menjadi kunci jawaban dari pertanyaan dan penasaran tadi. Ada yang diberi 5, 2, dan 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Ini yang menjadi kunci. Di sana tertulis dengan jelas alasan mengapa si Tuhan ini mempercayakan talenta dengan jumlah yang berbeda. Ternyata kesanggupan dari ketiga hamba ini berbeda-beda. Ada yang sanggup hanya sekian, ada yang sanggup sekian, dan ada yang sanggup sekian. Jadi sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Akan menjadi tidak adil justru apabila si Tuhan ini tahu kemampuan dan kesanggupan masing-masing, tetapi kemudian si Tuhan ini memberikan sama rata. Justru ini disebut ketidakadilan. Sanggupnya cuma 1, kok diberi 5. Sanggupnya cuma 2, kok diberi 5. Justru ini yang menjadi ketidakadilan. Jadi mengapa kok berbeda-beda? Bukan karena si Tuhan ini pilih kasih, tidak. Tetapi si Tuhan ini sudah mengenal benar bagaimana kesanggupan dan kemampuan dari si hamba.
kemampuan dan kesanggupan mereka berbeda-beda. Pasti antara hamba dan Tuan ini sudah saling mengenal dengan baik, sehingga ada percakapan yang kemudian lahirlah kesanggupan. Oh, yang satu, yang satu 2, yang satunya lagi 5. Sudah ada kesanggupan masing-masing. Seperti kalau Bapak Ibu bayar uang kuliah, biasanya ada uang gedung itu dibayarkan sesuai kesanggupan orang tua. Nah, kita akan wawancara dengan pihak kampus, biasanya ditanya kesanggupannya berapa. Jadi pihak kampus pun tahu kesanggupan dari orang tua si anak. Begitu pula si tuan yang akan pergi ke luar negeri ini, dia tahu kesanggupannya 1, 2, dan 5. Jadi dipercayakanlah talenta itu sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Yang menjadi persoalan bukan jumlah talentanya, tetapi bagaimana mereka bertiga menggunakan kepercayaan yang telah tuannya berikan kepada mereka. Bukan masalah 1, 2, dan 5-nya, tetapi bagaimana mereka menggunakan kepercayaan dari Tuhan yang telah diberikan kepada mereka. Hamba 5 talenta dan 2 talenta. Setelah mereka menerima talenta yang dipercayakan, mereka pergi dan mengusahakan 5 dan 2 talenta ini. Menjalankan usaha dengan modal 2 talenta dan 5 talenta. Sehingga mereka beroleh laba, memperoleh untung, yang 2 memperoleh 2 talenta, yang 5 memperoleh 5 talenta. Sekembalinya tuan itu dari luar negeri, tuan itu mengadakan perhitungan, hamba 2 dan 5 talenta ini menghadap dan memberikan uang tuannya. Ini tuan, uang yang tuan percayakan berikut dengan keuntungannya. Dia mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan kepada dia. Dan terbukti apa yang dipercayakan itu menghasilkan yang baik. Berbeda dengan hamba 1 talenta. Setelah tuannya pergi, setelah dia mendapatkan 1 talenta, apa yang dia lakukan? Dia pergi bukan untuk mengusahakan talenta, tetapi untuk menggali tanah. Dan uang itu disimpan di tanah. Sekembalinya tuan itu ke rumah, dia kemudian mengambil uang simpanan itu dan mengembalikannya. Dan apa yang dikatakan oleh si hamba ini sangat menyesakkan hati. Karena ternyata hamba 1 talenta ini tidak menggunakan kepercayaan yang telah diberikan. Hamba 1 talenta ini meremehkan kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan. Bahkan dia memiliki praduga dan curiga kepada tuannya. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-24. Hamba 1 talenta itu berkata, "Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam.'" Si hamba 1 talenta ini menutupi kemalasannya dengan menuduh yang jahat kepada si tuan. Tuan ini manusia yang kejam. Tuan ini menabur. Tuan ini menuai dengan tidak menabur. Tuan ini mengambil, tapi Tuan tidak menanam. Dia berlindung di balik tuduhannya kepada sang tuan. Dan apa yang dihasilkan Bapak Ibu dan Saudara? Hamba 5 talenta dan hamba 2 talenta akhirnya diajak masuk kepada kebahagiaan sang tuan, tetapi hamba 1 talenta dicampakkan. Perumpamaan tentang talenta ini menggambarkan bagaimana sang tuan telah memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana Tuhan telah memberikan kepercayaan yang begitu banyak kepada kita sebagai manusia. Seringkali kita
memahami bahwa perumpamaan tentang talenta ini adalah menggambarkan tentang pengembangan bakat. Sering kan kita kemudian, talentamu ki apa? Bakatmu ki apa? Kembangkan dong talentamu, kembangkan dong bakatmu, jangan dipendam saja. Sering kita memahami yang seperti ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata talenta itu bukan sekedar tentang bakat. Bakat itu adalah salah satu talenta. Tetapi masih ada banyak hal lain yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Segala hal baik yang Tuhan percayakan kepada kita, itulah talenta yang Tuhan percayakan. Jadi tidak melulu tentang bakat, tetapi tentang banyak hal baik di dalam kehidupan kita yang kita punya, itu adalah Tuhan yang berikan talenta bagi kita. Yang jumlahnya sesuai dengan porsi kita masing-masing. Tidak bisa disamaratakan seperti tadi 1, 2, dan 5. Karena apa? Karena Tuhan tahu kemampuan dan kesanggupan kita. Jadi bukan apa yang Tuhan berikan kepada kita, seberapa banyak yang Tuhan berikan kepada kita, bukan itu intinya. Tetapi bagaimana kita mengatur, mengelola apa yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus mengaturnya sebagai wujud ketaatan kita kepada yang telah memberi kepercayaan kepada kita. Ibaratnya saat ini kita itu seperti hamba-hamba tadi. Yang ketika tuannya pergi, dipercayakan talenta. Kita juga seperti itu. Saat ini kita di dunia dipercayakan banyak hal. Sekarang tergantung kita. Bagaimana kita menggunakan kepercayaan yang telah Tuhan berikan bagi kita ini. Bagaimana kita menggunakan kesempatan yang telah Tuhan berikan ini. Apakah kita mau mengembangkannya? Atau kita mau kubur dalam-dalam? Atau kita sibuk mengamati kekurangan kita dan juga sibuk mengamati kekurangan orang lain sampai kita lupa untuk bersyukur tentang kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kuncinya saat ini ada di dalam diri kita masing-masing. Tuhan telah mempercayakan anugerah kepada kita. Sekarang tanggung jawab kita, mau kita apakan kepercayaan dari Tuhan ini? Loh, Tuhan itu mempercayakan apa sih dalam kehidupan kita? Banyak Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberi kita keluarga, Tuhan mempercayakan pendidikan kepada kita, pekerjaan, aktivitas, teman, pelayanan, dan masih banyak lagi dalam hidup kita. Sekarang semuanya ini mau kita apakan? Bagaimana kita mau menjaga, mau merawat, mau memelihara kepercayaan yang telah Tuhan berikan ini melalui hal-hal tadi? Apakah mau kita diamkan begitu saja? Atau mau kita rawat dan kita kembangkan dengan baik sehingga nanti ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali, kita siap untuk mempertanggungjawabkannya. Ini loh Tuhan, keluarga yang sudah Tuhan berikan kepada saya, yang telah Tuhan percayakan kepada saya, sudah saya rawat dengan baik. Buktinya saat ini kami bisa hidup dengan penuh damai sejahtera. Ini loh Tuhan, pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada saya. Melalui pekerjaan ini saya bisa berkarya. Bahkan saya bisa menggandeng orang-orang di sekeliling saya untuk bekerja bersama-sama dengan saya. Saya bisa berbagi berkat dengan mereka. Ini loh Tuhan, pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada saya. Telah saya laksanakan dengan baik. Akhirnya banyak orang terberkati dengan pelayanan kami. Sanggupkah kita bertanggung jawab menggunakan kepercayaan yang telah Tuhan berikan ini di dalam kehidupan kita dengan baik? Sanggupkah
kita mengelola talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik sebagai wujud ketaatan kita kepada Sang Pemberi kepercayaan. Ini yang ingin Tuhan hayati di dalam kehidupan kita, terkhusus dalam minggu ini. Bagaimana ketika kita menggunakan dan mengembangkan talenta kita adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan bagi kita. Jadi saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita hayati, mari kita renungkan talenta-talenta apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan apa yang harus kita gunakan dengan talenta-talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga nanti ketika Tuhan datang, dengan sukacita Tuhan akan berkata, mari masuk dan ikutlah dalam kebahagiaanku. Selamat mempertanggungjawabkan kepercayaan, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan kembali membuka pemahaman kami yang baru tentang perumpamaan talenta. Bahwa ternyata tidak sekedar mengembangkan bakat, tetapi banyak berkat, banyak talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini kunci ada di dalam diri kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami dapat merawat dan mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan ini dengan baik. Mampukan kami Tuhan untuk menjaga dan mengembangkan keluarga, pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kegiatan-kegiatan yang telah Tuhan percayakan kepada kami dengan baik. Mampukan kami untuk dapat merawatnya sebagai wujud ketaatan kami kepadamu yang telah memberikan kepercayaan bagi kami. Mungkin akan ada banyak tantangan yang menghadapi kami. Ada banyak godaan yang menjerat kami. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami dimampukan untuk melewati setiap cobaan dan tantangan. Sehingga nanti ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, kami siap untuk mempertanggungjawabkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami juga bersyukur Tuhan, di tengah situasi pandemi saat ini Tuhan masih menuntun kami, sehingga kami masih dimampukan untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memampukan kami untuk beradaptasi dengan pekerjaan, dengan pendidikan, dengan ibadah kami, dan dengan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan memampukan kami sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, walaupun dengan hal-hal lain yang harus kami tetap perhatikan, yaitu protokol kesehatan. Tuhan pimpin kami Tuhan, agar kami tetap dalam keadaan yang sehat, baik jasmani maupun rohani kami. Terkhusus kami berdoa bagi pihak-pihak yang bergandeng tangan bersama-sama untuk menghadapi pandemi ini. Tuhan kiranya menguatkan mereka, memberikan mereka hikmat, memberikan kemampuan, memberikan mereka kesehatan, sehingga kami bersama-sama dapat melalui pandemi ini dengan baik. Dan juga bagi pemerintah kami Tuhan, di tengah mereka dituntut untuk menjalankan pemerintahan dengan bijak, di tengah banyaknya tuntutan yang diberikan bagi mereka, kiranya hikmat Tuhan beserta dan menuntun, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga milik Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan fisik, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, ataupun dalam masa proses pemulihan kesehatan. Tuhan yang mengurapi mereka, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesabaran,
sehingga di dalam kelemahan nyata sekali kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, Tuhan yang akan memberikan terang, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Dengan terus bersandar dan berserah kepada Tuhan, Tuhan memampukan mereka untuk lepas dari setiap pergumulan mereka. Bagi setiap kami yang saat ini sedang dalam masa penantian untuk mencari pekerjaan, datangnya pasangan hidup, datangnya keturunan, dan juga penantian-penantian lain, Tuhan kiranya menuntun kami, memberikan kami kesabaran, memberikan kami kekuatan iman bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang kami adakan di tengah situasi pandemi ini. Walaupun di tengah keterbatasan, tetapi kami tetap memohon Tuhan beserta dengan kami, sehingga kami tetap dapat melayani. Jemaat milik Tuhan dimanapun berada, tetap dapat semakin dikuatkan melalui pelayanan-pelayanan kami, terkhusus melalui pelayanan GKJ Rewulu. Setiap orang yang terlibat di dalamnya, majelis, pendeta, tim, komisi, Tuhan berkati. Sehingga setiap dari kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Dan kami percaya Tuhan juga tetap menyertai kami sampai selama-lamanya. Ini yang menjadi doa syukur dan doa permohonan kami Tuhan. Yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyatakan kesiapan kita untuk diutus oleh Tuhan melalui pujian pengutusan Kidung Jemaat 425. Kidung Jemaat 425 bait yang pertama, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu.
Tundukkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang setia membangun ketaatan kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Gereja Kristen Jawa Rewulu mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti ibadah keluarga secara live streaming pada saat ini. Jangan lupa nanti jam 9 juga akan diadakan ibadah keluarga secara live streaming dengan bahasa Jawa. Dan nanti pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat juga akan diadakan sekolah minggu secara online. Untuk itu Bapak Ibu dimohon untuk mendampingi putra-putrinya mengikuti sekolah minggu tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.